Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang sangat terhormat narasumber Dr. Muhammad Nasser di Law. Juga di sini saya didampingi Ketua ID Banten, Dr. Budi Suendar, spesialis forensik medical legal. Juga ada teman-teman yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu. Salam hormat buat kita semua. Kali ini Kang Hadi Konsien mengetengahkan sebuah diskusi sore hari ini, yaitu tulisan daripada Dr. Nasser, di mana dia memposisikan sebagai PLT Ketua Umum Piaksi dan seorang dosen yang tinggal di Jakarta. Beliau menulis di 28 April 2022. Mungkin ini sekilas saja diskusi nanti mungkin langsung akan disembahkan oleh Dr. Nasser, di mana beliau menulis perkumpulan dokter mungkinkah menjadi ID tandingan, di mana ini mulai dari sebuah lahirnya perkumpulan dokter seluruh Indonesia, itu diketuai oleh Brigadir Jenderal Dr. Jajang Edi Prianto. Nah, di sini juga di mana Pak Dr. Nasser mengetengahkan nanti apakah yang menjadi pembeda, di mana kita disebut dengan organisasi massa baik secara undang-undang keormasan, tetapi ada satu juga yang menurut Undang-Undang Nomor 36 2014 tentang tenaga kesehatan, dan juga ada Undang-Undang Praktek Kedokteran, dan juga tentunya ada Permenkes disandingkan dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang keormasan. Memang kita secara kewajiban di pasal 15, nah ormas berbadan hukum harus terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum. PDSI juga mendapatkan pengesahan itu. Apakah ini menjadi sebuah tandingan daripada ID? Mungkin saya tidak berlama-lama, izin Dr. Nasser, karena saya diiringi, ini menyangkut Ikatan Dokter Indonesia, saya mohon dengan hormat Dr. Budi memberikan sebuah hantaran diskusi sore hari ini. Saya memohon dengan hormat Dr. Budi Suendar, spesialis forensik medical legal. Silakan Dr. Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Dr. Hadi. Ya, tentunya diskusi ini mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada semua pihak, khususnya terkait dengan kedudukan dan kewenangan yang diamanahkan oleh undang-undang kepada Ikatan Dokter Indonesia. Tentunya tidak ada larangan bagi siapapun untuk membentuk perkumpulan dan berkumpul, ya kan, dan membuat organisasi. Namun tentunya ada perbedaan terkait dengan kewenangan yang ditentukan oleh undang-undang. Nah, di sini akan menjadi menarik diskusi ini untuk melihat apakah hal-hal tersebut dapat berubah atau tidak. Mungkin demikian saja. Kami berdoa, kami selalu berada pada pada sisi keilmuan dan ilmiah, khususnya untuk kepentingan keselamatan daripada masyarakat kita di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Dr. Budi, Ketua ID Wilayah Banten. Hati-hati dok di jalan, ini kelihatannya lagi di atas mobil ini. Ya. Terima kasih dok atas penghantarannya dan pembukaannya.
Ini mungkin tanpa berlama-lama, saya serahkan kepada Dr. Nasir. Mungkin kalau bila ada slide yang mesti dipresentasikan, saya sudah jadikan co-host. Dengan hormat, silakan Guru. Masih di-mute. Saya terima kasih banyak kesempatan ini Pak Hadi. Sebetulnya kalau mau jujur antara ID dan PDSI itu ada yang menurut saya tidak bisa disetarakan. Malam ini ada acara di siang tadi dilakukan pengambilan tapping dan saya sebetulnya diundang, tapi kemarin saya batalkan karena saya pada saat yang bersamaan tadi ujian sampai pukul 3 dan pukul 4 kan sudah dengan Pak Hadi, jadi saya batalkan. Nah, itu saya juga protes terhadap judul. Judul itu antara ID dan PDSI menurut saya tidak cocok. Kenapa tidak cocok? Ada banyak alasan. Alasan pertama adalah alasan yuridis. Alasan yuridis itu Pak, alasan yuridis yang pertama, semua perkumpulan, semua perhimpunan, semua persekutuan, arisan dan sebagainya yang ingin eksis di bumi Pancasila ini harus sesuai dengan undang-undang keormasan itu harus daftar. Pendaftaran itu dalam rangka registrasi. Yang mendaftar justru bukan kita, yang mendaftarkan itu notaris. Jadi kita ke notaris, membuat badan hukum di notaris, oleh notaris itu didaftarkan ke AHU. Kalau Bapak datang langsung ke AHU itu Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Kalau Bapak langsung ke AHU tidak akan terima Bapak. Bapak disuruh ke disuruh ke notaris. Jadi yang mendaftarkan notaris. Artinya apa? Artinya ini adalah sebuah proses administrasi negara yang biasa, bukan sesuatu yang istimewa. Proses administrasi negara yang biasa ini harus diikuti oleh semua pihak, semua orang. Tidak boleh diskriminasi. Saya baru saja, bukan baru saja sebetulnya, tahun lalu itu sebagai pembina wilayah, sebagai pembina wilayah, saya mengumpulkan anak-anak muda di wilayah tempat tinggal saya dan menyalurkan mereka pada kegiatan-kegiatan yang aktif, kegiatan-kegiatan yang positif maksud saya. Ya, setelah 2-3 tahun berjalan, mereka ternyata tidak puas, Pak. Kita cuma begini-begini, Pak. Kita ini mau ada eksistensi. Kita mau membangun grup futsal. Kita mau membangun grup yang punya katakanlah memiliki kemampuan untuk menjual sesuatu. Oke, saya bilang kalau begitu buat pelatihan. Maka dibuatkanlah capacity building untuk mereka, upgrading kemampuan mereka. Kita bagi yang tamat SMA sama yang sarjana, itu dibagi. Dan kemudian dikembangkan itu, ada yang punya atensi pada desain produk, ada yang macam-macam. Setelah itu terpikir oleh kita, mereka ini harus dilembagakan. Maka datanglah kita kebetulan ada notaris tinggal di wilayah ini. Kita minta, coba tolong buatkan. Dan kemudian notaris mendaftarkan. Jadi, paguyuban kecil pemuda-pemuda yang tadinya hanya 13 orang, sekarang sudah 34 orang, itu sudah ada, Pak, registrasinya. Sudah terregistrasi di Hukham. Artinya dia diakui
diakui sebagai sebuah badan hukum. Jadi pengakuan terhadap badan hukum ini sesuai undang-undang keormasan. Tidak otomatis dia ini kemudian bisa menerima kredit bank. Tidak, Pak. Dia harus membuat proposal dulu kelayakan. Usahanya apa? Bank juga menilai. Kalau Anda tidak layak usaha, ya walaupun Anda sudah daftar di Hukum, Anda tidak. Ada kawan saya, Dokter Wuli Rupasa, ahli bedah. Dia ketua dari sepeda itu, apa? Sport sepeda. Dia juga mendaftarkan sport sepedanya. Ternyata sport sepedanya itu sudah banyak di cabang-cabang di Jawa Timur. Saya dengar di Jawa Tengah ada juga. Jadi dia juga daftar, Pak, melalui notarisnya. Sekarang kan pendaftaran mudah, Pak, tidak harus datang ke Jakarta. Notaris sudah punya nomor akun sendiri yang bisa mendaftar. Artinya ini apa? Hanya contoh bahwa rumusan-rumusan orang berserikat itu memungkinkan dia untuk eksis di Republik ini. Jadi, kalau PDSI itu mendaftarkan, Pak, itu biasa, tidak perlu itu dibanggakan, dan itu bukan sebuah kualifikasi sebagai organisasi profesi. Itu yang perlu saya ingatkan. Organisasi profesi tidak seperti itu, Pak, ada kualifikasinya. Mungkin di ruangan ini ada Ibu Titi Safitri dari UGM, mungkin kemarin sudah melampirkan kepada kita bahwa organisasi profesi itu syarat-syaratnya apa. Ya saya juga baca itu. Oke. Itu hal lain yang ingin saya sampaikan. Ada 5 perbedaan besar antara IDI dan PDSI. Ada 5, Pak. 3 diantaranya menyangkut hal-hal yang terkait dengan hal-hal yang terkait dengan sosio-filosofis organisasi. Yang pertama, IDI itu punya keinginan, punya tujuan, punya kesetiaan terhadap sumpah dokter dan kode etik kedokteran. PDSI tidak punya itu, Pak. Bahkan belum pernah memproklamasikan diri sebagai organisasi yang taat dan patuh pada etika profesi pada sumpah dokter. Padahal menjadi dokter itu yang dikejar sumpahnya, Pak. Kita kan berbeda pendapat beberapa waktu yang lalu. Sekarang dokter disumpah setelah dia lulus UKM PPD. Kalau dia belum lulus UKM PPD, dia belum dokter. Dan dia belum disumpah, Pak. Dia sudah bisa lulus ujian. Ujian di kampusnya sudah lulus, tapi selama dia belum UKMPP belum lulus uji kompetensi mahasiswa program dokter itu UKMPPD, maka dia belum bisa disumpah. Syarat sumpah, ya walaupun ini bertentangan dengan undang-undang, tapi menurut Dirjen Dikti syarat sumpah harus sudah lulus UKMPPD. Oleh karena itu, Pak, karena dia belum disumpah, maka dia dianggap belum dokter. Jadi sumpah dokter ini sangat esensial dalam kehidupan seorang dokter, Ibu Bapak sekalian. Artinya apa? Artinya bahwa sumpah dokter itu begitu penting. Nah, IDI itu menjadikan sumpah dokter dan kode etik kedokteran Indonesia sebagai rujukan utama. PDSI tidak peduli dengan sumpah dokter, bahkan tidak pernah disebut-sebut. Itu pertama, Pak. Perbedaan pertama di situ. Di sini saya lihat ada ahli hukum administrasi negara dari Palu. Terima kasih Bapak bergabung. Itu pertama, Pak, ya. Yang ingin saya sampaikan itu pertama. Yang kedua, IDI itu sangat IDI, Pak, ya, saya bicara IDI Ikatan Dokter Indonesia. IDI itu sangat peduli terhadap mutu pendidikan kedokteran, mutu penelitian kedokteran, dan pengembangan ilmu kedokteran itu sendiri, serta ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ilmu kedokteran. Itu IDI peduli, Pak. Kita bisa lihat sendiri bagaimana
ID memiliki lembaga penelitian. Bagaimana ID memajukan proses pendidikan ini? Sudah lama ID, Pak. Kalau saya tidak salah 3 tahun lalu atau 3 tahun lalu, saya ikut baru pada saat-saat belakangan ini, mengupayakan adanya perubahan revisi undang-undang pendidikan kedokteran. Dan undang-undang pendidikan kedokteran itu Bapak ketahui pada periode yang lalu, pada periode sebelum ini, sebelum DPR ini udah nyaris diketok palunya. Cuma waktu itu ada persoalan di internal DPR antara fraksi PDIP dengan fraksi lain. Waktu itu, Pak. Itu pun sudah diklarifikasi, bukan persoalan PDIP, sebetulnya itu persoalan personal. Nah sekarang pada periode DPR ini udah juga hampir ini sudah tahap penyusunan DIM. Penyusunan DIM ini terhambat oleh karena Pak Nizam tidak setuju. Pak Nizam itu direktur, Prof. Nizam Dirjen Dikti. Boleh bilang, oke, kalau Anda mau buat, jangan ada saya. Kalau saya tidak setuju ada undang-undang ini. Pakai undang-undang lama. Jadi setelah saya diganti, monggo bulan Juni Anda silakan. Itu janji 3 menteri ke balik DPR RI. Sepenggal cerita ini untuk mengatakan bahwa ini semua lahir dari inisiatif ID 21 kali pertemuan. Dari 21 kali pertemuan ini saya ikut mungkin kurang dari separuh. Sisanya itu Bu Maria, Bu Titi, Pak Akbar dan sebagainya itu ikut merumuskan dari A sampai Z. Jadi koreksi, revisi, perbaikan, perubahan terhadap undang-undang pendidikan kedokteran itu 100% adalah upaya ID. Kalau Pak Jajang masih dalam bentuk retorika, mereka ini sudah dalam bentuk aksi nyata. Kemudian yang ketiga, Pak, yang membedakan antara PDSI dengan ID adalah ID itu sepengetahuan saya, sepanjang pengetahuan saya selalu memperjuangkan dan memelihara kepentingan serta kedudukan dokter di Indonesia. Meningkatkan, menambah kedudukan, membuat kedudukan dokter itu bermartabat di Indonesia. Sesuai dengan harkat dan martabat dari profesi kedokteran. Itu upaya ID terstruktur, upaya organisasi, Pak. Bahwa ada 1-2 anggota ID yang melanggar ini, ya itu kita akui memang ada. Tapi itu personal, pelanggaran personal. Tapi secara organisatoris, resmi, ini memiliki program, memiliki semangat, memiliki kejuangan untuk mengembangkan semangat tadi itu, yaitu semangat memelihara kepentingan dan kedudukan dokter. Yang keempat, Pak, ini yang jelas. Yang keempat, ID itu pro rakyat, pro publik, pro masyarakat. Kalau produk ya, bukan jasa layanan, produk. Kalau produk, dia adalah pro konsumen. Oleh karena itu, Perhimpunan Dokter Kulit melarang anggotanya membuat produk-produk yang tidak izin, tanpa izin edar. Melarang. Perdowski itu jelas melarang. Saya kira perhimpunan lain di bagiannya dia juga ikut pro publik. Indikasinya banyak, Pak. Jadi, menurut saya minimal 4. Saya sebetulnya mencatat, saya lupa taruh catatannya di mana. Ada 8 hal sangat berbeda ID dan PDSR. PDSR ini baru pendirian. Baru tahap 1A. Pendirian baru dapat izin. Bukan izin. Baru dapat registrasi. Nomor yang ada itu adalah nomor registrasi, Pak. Itu masih 1A. Padahal ini sampai grade 5.
Jadi grade 1 itu baru pendaftaran, registrasi. Tidak ada yang perlu dibanggakan, Pak. Ini untuk diketahui, tidak ada yang perlu dibanggakan. Dengan grade 1A, itu tidak ada yang perlu dibanggakan. Kemudian, Pak, apakah PDSI itu akan menjadi organisasi profesi? Kalau tadi kan masih kita kajian umum. Kajian sekarang adalah, pertanyaan yang harus dijawab sekarang adalah, apakah PDSI akan menjadi organisasi profesi setelah menyelesaikan grade 1A, yaitu registrasi ke UKM? Untuk menjadi organisasi profesi dibutuhkan ada banyak tahapan. Saya tidak mau bicara bahwa adanya temuan Bu Titi bahwa dari 115 anggota dari World Medical Association, asosiasi dokter sedunia, yang memiliki keanggotaan 115 negara, di mana setiap negara itu hanya punya satu organisasi profesinya. Terlepas dari itu, saya mau bilang, secara yuridis tidak mungkin, Pak. Secara yuridis tidak mungkin ada dua organisasi profesi. Kenapa? Pasal 50 Undang-Undang 36 tahun 2014 tentang Undang-Undang Tenaga Kesehatan menyebutkan bahwa satu profesi hanya membutuhkannya boleh ada satu organisasi profesi. Itu sangat jelas. Kemudian, ya berarti itu harus dirubah juga undang-undang. Kalau Anda rubah undang-undang itu, Anda tidak mau rubah undang-undang, tapi Anda mau itu di legal review. Dan legal review itu Anda kirim ke sana, ke apa namanya, ke legal review ke Mahkamah Konstitusi pasal 50 ini. Maka Mahkamah Konstitusi akan menyidangkan ini untuk kali ketiga. Karena sudah 2 kali, Pak. Sudah ada 2 kali gugatan legal review ke Mahkamah Konstitusi tentang satu ID ini. Dan sudah diputuskan. Saya ulangi, sudah diputuskan dengan 2 kali. Putusan nomor 10 tahun 2017 dan nomor 80 tahun 2018. Bahwa organisasi profesi itu, organisasi profesi kedokteran hanya satu. Jadi merubah sebuah putusan Mahkamah Konstitusi tidak mudah. Boleh, Pak, buat undang-undang baru atau berubah undang-undang, tapi kalau itu nanti dilakukan legal review lagi oleh sekelompok orang, maka Mahkamah Konstitusi akan melanjutkan lagi ketiga. Karena Mahkamah Konstitusi itu satu lembaga ya, walaupun berubah hakim-hakimnya, tapi dia tunduk pada putusan-putusan mahkamah sebelumnya. Jadi kalau sudah apalagi sudah 2 kali ada putusan 2 kali, tentu putusan Mahkamah Konstitusi ketiga tidak mungkin merubah dengan mudah putusan Mahkamah Konstitusi pertama dan kedua. Itu pertanyaan. Nah, terus bagaimana itu? Didengung-dengungkan bahwa ini adalah organisasi profesi. Ya ada 2 isu yang didengungkan, Pak. Dua-duanya itu menurut saya tidak proporsional. Tidak proporsional kenapa? Karena bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan hukum. Apa itu? Yang pertama, menyatakan bahwa PDSRI ini tidak di bawah ID. Itu pernyataan tanggal 27 April. Nanti Bapak bisa apa namanya, bisa di browsing sendiri. Kalau saya keliru nanti tolong saudara bisa koreksi saya. Di situ Pak Jajang menyatakan bahwa PDSI tidak akan berada di bawah ID. PDSI akan berada di bawah KKI. Itu pernyataan nun sewu, Pak. Saya mengerti. Pernyataan itu adalah pernyataan kebohongan. Adalah pernyataan yang menurut saya
menyesatkan. Karena pernyataan itu tidak benar. KKI itu hanya ada punya 3 tugas. Pasal 7 Undang-Undang 29 2004. Tugas pertama melakukan registrasi dokter dan dokter gigi. Tugas kedua itu mengesahkan standar pendidikan. Dan tugas ketiga melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktek kedokteran. Itu yang sebenarnya, Pak. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa tugas keempatnya itu adalah menerima, membawahi organisasi-organisasi kedokteran dan kedokteran gigi, itu tidak benar. Itu pembohongan. Itu pertama, Pak. Yang kedua, itu pernyataan-pernyataan bahwa anggota DPR mau merubah. DPR RI Komisi 9 mau merubah undang-undang sehingga PDSI akan sejajar dengan IDI. Bapak baca itu WA yang berseliweran. Saya juga dikirimi WA untuk diajak masuk menjadi anggota PDSI. Pak, itu tidak benar. Merubah undang-undang tidak mudah, Pak. Maaf, ini merubah undang-undang tidak mudah. Ada yang bilang, ada yang memfitnah. Oh, gampang, kalau ada uang semua bisa. Tidak, Pak. Tidak semua orang dengan uang. Itu keliru, Pak. Itu mengeneralisir, memudahkan, menyederhanakan orang. Anggota DPR itu kan punya hati nurani juga. Anggota DPR itu, Pak, punya pengetahuan yang cukup, Pak. Punya pengetahuan yang cukup bahwa, wah, saya ini minta maaf, saya salah. Saya punya nama itu masih tertulis di situ, PBI. Saya minta tolong dibantu. Bagaimana caranya? Dulu ini saya punya ini saya pakai untuk ada acara dengan. Sudah berubah. Saya pakai. Dan kemudian dia menetap nama itu. Aduh, jadi saya lupa. Sudah berubah. Saya sudah barusan saya sadar saya rubah, Pak. Ya. Takut Dokter Adib marahin saya. Kalau saya dimarahin, ya minta tolong dibela oleh Pak Hadi. Saya lalai, tidak mengganti sejak awal. Siap. Saya lanjut, Pak. Jadi apakah mungkin PDSI menjadi saingan IDI? Hampir tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Tidak ada jalannya. Loh, kalau merubah undang-undang, boleh, Pak. Merubah undang-undang. Nah, ini ada jelas beda sekali antara IDI dan PDSI. Anggota IDI cool saja. Tidak ada masalah. Keliru ini, Bu Titi. Maaf, Bu Titi. Ibu saya sangat hargai, saya sangat junjung tinggi. Tapi kita berbeda sedikit soalnya. Tidak bisa kita cool aja, Bu. Tidak bisa kita diam aja. Nah, ini yang namanya pertarungan komunikasi publik. Kalau Ibu diam saja, kita ini kan dinilai oleh masyarakat. Kita ini kan IDI ini tidak sedang berada di satu pulau tersendiri. Atau IDI ini ada di sana jauh, di angkasa raya. Tidak, IDI ini berada di antara 73 juta rakyat Indonesia. Jadi, kalau ada pemburukan terhadap IDI, seharusnya ada yang namanya